Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Guguk Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan part kedua dari persamaan garis lurus, yaitu kita akan membahas mengenai gradien. Oke, sebelumnya sudah kita bahas bahwa bentuk umum dari persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan mx ditambah dengan C, dengan M ini merupakan gradien atau kemiringan garis. Kemudian ada XY variabel dan C adalah konstanta. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa garis lurus dengan tingkat kemiringan yang berbeda. Di sini ada garis F, G, H, kemudian di sini ada P, Q, dan garis R. Nah, kita lihat di sini untuk garis F itu adalah persamaannya Y sama dengan 2X. Cara menggambar sudah saya terangkan di part pertama, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, di sini koefisien dari X ini merupakan gradien. Nah, ini berarti untuk garis F gradiennya adalah M-nya sama dengan 2. Kemudian selanjutnya untuk garis G ini artinya gradiennya adalah 3, koefisien dari X-nya. Kemudian selanjutnya di garis H ini gradiennya adalah koefisiennya, berarti M-nya sama dengan 4. Selanjutnya untuk garis R gradiennya adalah min 4. Ini ya teman-teman, M-nya sama dengan negatif 4. Dan untuk garis Q gradiennya adalah min 3, kemiringannya adalah min 3. Dan untuk garis P itu gradiennya adalah minus 2. Nah, bisa kita lihat di sini antara gradien yang bagian kanan terlebih dahulu, antara garis F, G sama H. Di sini F gradiennya 2, G 3, H 4. Ini berarti semakin mendekati sumbu Y gradiennya maka akan semakin besar. Seperti itu. Tetapi semakin gradiennya kecil maka dia akan semakin mendekati sumbu X. Nah, untuk gradien dari garis atau sumbu X itu, karena sumbu X ini ibaratnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu adalah lantai yang kita pijak ya, yang lurus-lurus aja tidak miring. Ini artinya gradiennya adalah 0 untuk sumbu X. Tetapi untuk sumbu Y itu ibaratnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu adalah tembok. Bisakah kita berjalan di tembok? Nah, tidak ya. Maka ini sangat miring sekali, atau boleh M-nya itu adalah infinite atau tak hingga. Jadi semakin mendekati sumbu Y, dia gradiennya akan semakin besar. Dan semakin mendekati sumbu X, dia akan mendekati nilai 0. Dan untuk mendekati 0 ini akan semakin landai garisnya, tetapi kalau misalkan dia mendekati sumbu Y, maka garisnya akan semakin curam. Nah, untuk perbedaan di sini antara positif dan negatif, untuk yang negatif 2 garis P, negatif 3 garis Q, dan min 4 garis R, ini adalah yang membedakan. Di sini hanyalah negatif dan positif.
negatif dan positif itu hanya berpengaruh pada arah garisnya. Jika gradiennya negatif, itu berarti arahnya adalah serong ke kiri atau miring ke kiri. Jika gradiennya positif, maka dia akan miringnya ke kanan. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Dan untuk yang garis sebelah kiri ini sama juga, semakin dia mendekati sumbu Y, dia akan gradiennya semakin besar nilainya, tetapi tandanya negatif ya, seperti itu. Kemudian di sini pengertian dari gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Umumnya gradien disimbolkan dengan huruf M. Gradien akan menentukan seberapa miring suatu garis pada koordinat kartesius. Gradien suatu garis dapat miring ke kanan. Tadi yang miring ke kanan berarti gradiennya positif. Atau bisa miring ke kiri. Miring ke kiri itu artinya gradiennya negatif. Curam ataupun landai. Curam atau landai ini tergantung sama nilai gradiennya, tergantung dari nilai komponen X dan komponen Y-nya. Cara mencari gradien itu ada 4 cara. Yang pertama adalah secara eksplisit. Eksplisit itu yang langsung terlihat. Nah, di sini ada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah dengan C, maka gradiennya itu adalah koefisien dari X. Nih. Contoh, tentukan gradien Y sama dengan 3X min 6. Secara eksplisit atau secara langsung, ini bisa kita lihat bahwa gradiennya, koefisiennya X berarti 3. M-nya 3. Kalau misalkan kita gambarkan garis Y sama dengan 3X min 6, itu seperti ini nggih. Jadi kalau misalkan X-nya kita ganti dengan 0, 3 kali 0, 0 dikurangi 6 menjadi min 6. Maka garis ini melalui titik 0, min 6. Kemudian kalau misalkan Y-nya yang 0, ini kita ganti dengan 0, sama dengan 3X min 6. Min 6-nya kita pindah ke ruas kiri, maka jadi positif. Maka 3X sama dengan 6, maka X-nya adalah 2. Dan garis ini juga melalui titik 2,0. Jadi kalau kita gambarkan pada grafik itu seperti ini nggih. Jadi dia melalui titik 0,6 dan 2,0. Dan kemiringan 3 itu seperti ini. Curam ya. Ibaratnya kalau kita naik gunung atau mendaki gunung dengan gradien 3 itu sudah sangat lelah. Kemudian secara implisit, untuk persamaan garis itu selain Y sama dengan MX ditambah dengan C, juga bisa disajikan dalam bentuk AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Untuk mencari nilai gradiennya, M sama dengan min B per A. Sebenarnya ini adalah cara implisit yang dieksplisitkan untuk memperoleh ini. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0, maka ini kita eksplisitkan. Maka BY sama dengan A-nya kita pindah ruas, maka menjadi min AX, C-nya menjadi min C. Maka Y sama dengan, ini kita bagi dengan B semua, min A per BX, min C per B. Nah, koefisien dari X-nya ini kita sebut dengan gradien. Selanjutnya kita bahas yang ketiga, yaitu cara mencari gradien melalui 2 titik, yaitu A X1, Y1 dan B X2, Y2.
Di sini masih menggunakan gambar yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi mau dia bentuknya eksplisit, implisit, atau kita cari melalui 2 titik, itu gradiennya tetap sama saja. Nah, di sini untuk rumusnya adalah M sama dengan delta Y per delta X. Artinya dia perubahan nilai Y dibandingkan dengan perubahan nilai X. Seperti itu. Atau boleh kita tulis Y2 min Y1 per X2 min X1. Dibalik boleh, atau bisa Y1 min Y2 per X1 min X2. Contoh, tentukan gradien yang melalui titik 0,6 dan 2,0. Ini kita ambil dari gambar ini ya teman-teman, 0,6 dan 2,0. Nah, di sini bisa kita tulis bahwa ini adalah X1-nya, yang ini adalah Y1-nya, dan yang ini adalah X2, dan yang ini adalah Y2. Maka tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Y2 min Y1 0 dikurangi dengan min 6. Kemudian per X2 min X1 berarti 2 dikurangi dengan 0. Min ketemu min maka plus, 0 ditambah 6 maka hasilnya 6. 2 dikurangi 0 itu adalah 2. 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Maka gradien yang melalui 2 titik ini adalah 3. Sama saja ya teman-teman. Oke, kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu ini harusnya 4 ya, bukan 3. Melalui gambar. Bagaimana kalau disajikan dalam bentuk gambar? Ini ada 2 gambar ya teman-teman. Kemudian di sini saya mau menggunakan tinta warna hijau supaya kelihatan. Nah, tadi seperti yang kita ketahui bahwa konsep dari utama gradien itu adalah, ini nomor 4, M itu sama dengan delta Y per delta X, atau Y nya dulu baru per X. Nah, kemudian miring plus atau negatifnya itu tergantung sama miringnya, miring ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau yang seperti ini berarti miringnya ke kanan ya teman-teman, berarti, atau serongnya ke kanan, berarti seperti ini pasti gradiennya bernilai positif. Positif berapa? Kita hitung perubahan nilai Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sana ada 6 satuan untuk sumbu Y yang vertikal. Kemudian yang horizontal itu adalah, nah di sini kita hitung ada berapa kotak, 1, 2, ada 2 satuan, berarti dia per 2. Nah, 6 per 2 berarti gradiennya adalah 3. Untuk garis yang seperti ini maka gradiennya adalah 3. Kemudian kita lihat untuk yang gambar kedua. Gambar kedua ini berarti dia serongnya ke kiri ya teman-teman, ke kiri. Nah, kalau dia serongnya ke kiri maka pasti gradiennya bernilai negatif, M-nya negatif, M-nya negatif. Negatif berapa? Kita hitung perubahan nilai Y-nya 1, 1, 2, 3. Berarti 3 per, kita hitung yang sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 3 per 5. Tanpa kita melihat min sama plusnya, angka 3 dengan angka 3 per 5 itu kan lebih besar angka 3 ya teman-teman. Jadi lebih besar gradiennya yang 3.
Nah, bisa kita lihat bahwa yang gradien 3 ini pasti dia lebih curam. Dan yang 3/5 ini itu pasti lebih landai. Min karena dia serong ke kiri. Jadi kalau angkanya di sini kok lebih besar, maka dia akan lebih curam. Tetapi kalau angkanya di sini dia lebih kecil, maka dia akan lebih landai. Itulah yang dinamakan dengan gradien. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.